Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Jadi teman-teman silakan bergabung di Facebook saya. Kali ini saya akan membahas video berlatih dengan papi. Jadi ini adalah rangkaian video, yaitu pekerjaan permulaan, struktur, arsitektur, dan MEP yang nantinya akan disatukan dan akan di-tracking. Jadi ini adalah video yang menjadi sebuah proyek peringatan. Semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Ayo, siapkan kopi terenakmu biar dinikmati sampai habis saat nonton video ini. Kalau sudah siap kopinya, yuk kita mulai. Belajar langsung praktek. Supaya kita bisa belajar langsung praktek, file latihan bisa di-download melalui Google Drive yang linknya ada pada description video ini. Berikan donasi agar belajarnya berkah. Sebaiknya pause dan download terlebih dahulu file praktek yang linknya ada di description video ini. Jadi saya ada membagikan 6 file RAB, file belajar bersama papi 1, 2, 3, 4, dan ada donasi. Permulaan. Pekerjaan permulaan adalah pekerjaan pendahuluan yang berisi item-item pekerjaan untuk mendukung konstruksi. Jadi proyek ini berdurasi 180 hari kalender. Pekerjaan permulaan sendiri saya membaginya menjadi persiapan, manajemen, dan safety. Persiapan itu bisa pengukuran, pembuatan direct gudang, dan lain-lain. Manajemen bisa berizin laporan, air kerja, listrik kerja, dan lain-lain yang sifatnya sepanjang proyek. Kemudian tower crane. Kenapa tower crane masuk di manajemen? Ya karena menjadi bagian metode. Kemudian safety, alat pelindung diri, sosialisasi, dan edukasi. Pembersihan, pengukuran, dan pemasangan boplang. Pembersihan lahan adalah pekerjaan permulaan yang mengkondisikan lahan bangunan sudah siap dikerjakan. Item pembersihan lapangan bisa pembongkaran bangunan lama, penebangan pohon, membuang humus tanah, dan lainnya, hingga pekerjaan konstruksi tidak lagi terhambat. Pengukuran dan pemasangan boplang adalah pekerjaan surveyor untuk mencari atau menentukan titik awal bangunan, elevasi tinggi bangunan, dan posisi grid as bangunan yang ditandai pada boplang. File RAB papi, ini dia filenya. Jadi ini pendahuluan, struktur, arsitektur, MEP, data gabungan, data QS. Jadi kita buka dulu pendahuluan. Di sini ada nomor, uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, jumlah, harga. Buka Microsoft Project yang belajar bersama papi. Jadi begitu teman-teman buka file yang belajar bersama papi, di situ sudah ada volumenya, satuan, harga satuan, jumlah harga, resource name, dan cost. Jadi tinggal buka saja filenya, tidak perlu susah-susah membuat kolom ini. Lalu ambil atau copy dari uraian pekerjaan ini sampai
harga satuan ya, sampai harga satuan. Ini dia. Kita copy. Setelah copy, kita pergi ke Microsoft Project. Di sini kita paste. Ya, jadinya seperti ini. Sudah terisi uraian pekerjaannya, terisi volumenya, satuan harga satuan. Jadi kalau misalnya ini saya rubah jadi 2, maka ininya pun harganya juga berubah. Saya undo ya. Kemudian sorot dari nomor 2 sampai nomor akhir, sampai nomor 72. Lalu ambil indent. Indent ini adanya di menu tas indent. Ya, kita ke atas dulu. Ini lihat masih kosong. Pekerjaan permulaan masih kosong. Begitu saya tekan indent ini, dia akan berjumlah 1.370.000, di mana harganya sama dengan ada yang dia di dalam Excel. Ini ya, sama ya. Kalau tertinggal file ini ada di belajar papi nomor 2 ya. Setelah ini kita akan mengisi resource name. Yang disorot hanya task name saja ya. Copy ke resource sheet, paste. Rubah tipenya menjadi material. Rubah tipenya menjadi material. Lalu sorot ini semua. Rubah semua menjadi material. Ya, semua sudah jadi material. Standarnya di sini kita pilih yang harga satuan. Harga satuan ini kita sorot semua sampai bawah. Lalu copy. Jadi ambil copy ini. Kembali ke resource sheet-nya. Paste di sini. Ya, seperti ini. Nah, setelah ini, setelah kita membuat resource name, tipe materialnya, lalu masukin standar rate-nya, kembali lagi kita ke Gantt chart. Kita akan mengisi resource name ini. Untuk mudahnya, bagaimana mengisi resource name? Kita ke Excel. Di sini kita ke kolom G. Saya kecilin dulu ya. Di kolom G ini saya besarkan dulu. Buat rumus sama dengan, kemudian ambil B5, kemudian dan, kemudian kutip, kemudian tanda kurung kotak, tutup lagi dengan kutip, kemudian dan, kemudian ambil volume, kemudian dan lagi, kutip, tutup kurung kanan, kutip, enter. Setelah enter jadinya seperti ini. Saya kecilin aja dulu ya. Kembali lagi normal. Lalu ini saya copy sampai ujung. Paste. Seperti ini. Jadi akan terlihat isinya berbeda-beda. Isinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian disorot sampai ujung ini, lalu copy, kita paste di Microsoft Project. Hasilnya akan terisi semua, di mana hasil jumlah harga sudah sama dengan yang ada di cost. Kita ke tahap berikutnya. Tadi kita cerita pembersihan, pengukuran, dan pemasangan. Saya membagi pekerjaan permulaan menjadi
Jadi tadi persiapan, manajemen, dan safety ya. Jadi pertama-tama saya akan membuat di sini persiapan. Jadi saya insert satu baris, kemudian saya buat judulnya persiapan. Persiapan ini adalah yang menjadi bagian pekerjaan persiapan adalah pembersihan, direksi CAD, gudang, dan papan nama proyek. Jadi kalau ini dijumlahkan, jumlahnya adalah 49.411.800. Ya, saya kembalikan dulu ya. Nah, saya akan menjadikan keempatnya ini menjadi satu bagian pekerjaan persiapan saja dengan cara yang berbeda, yaitu memindahkan ini pekerjaan ini ke atas. Nah ini, lalu mengambil lagi pekerjaan di direksi CAD, saya cut, lalu di pembersihan ini saya buat titik koma, kemudian saya paste sehingga totalnya berubah menjadi 29. Saya ambil lagi gudang, saya cut, lalu saya tambahkan di titik koma, paste, kemudian papan nama, cut, kemudian taruh di sini titik koma, paste. Bentar. Sehingga totalnya 49.411.800. Jadi keempat pekerjaan ini saya satukan di pekerjaan persiapan. Nah, bagaimana melihatnya? Saya bagi dua layar ini, kemudian di sebelah bawah menjadi task use, sehingga hasilnya persiapan adalah pekerjaan pengukuran volumenya ini, direksi CAD volumenya ini, gudang direksi volumenya 36 ini meter persegi, papan nama 1 unit. Oke, kita buat dulu satuannya ya. Bagaimana cara membuat satuannya? Saya jadikan satu layar kembali. Ini satuan ini kita copy semua dari nomor pembersihan lapangan saja ya. Ini kita copy dulu semua, kita sorot, kita copy, lalu ke resource sheet, kita paste mulai dari pembersihannya tadi ya. Kita paste. Ya ini jadinya kembali ke Gantt. Sekarang sudah ada satuannya ini. Listrik kerja lansam. Oke, kembali ke persiapannya, kita bagi dua layarnya. Klik kanan task use. Nih, sekarang sudah ada satuannya. Nah, kita pindah ke bagian atas ya. View, tabel, entry. Ya. Di sini kita akan masuk ke menu, ke tabel yang bercerita tentang durasi, waktu mulai, waktu selesai, predecessor. Ini saya tukar dengan cost ya. Ya, ini dia. Nah, setelah ini kita akan membuat durasinya. Kita akan membuat durasi. Teman-teman lihat ya, kalau saya klik di sini, ini kosong ya. Tapi kalau kita klik di sini, inilah isinya. Kita akan buat durasi. Durasinya berapa di proyek? Biasanya saya akan membuat durasi untuk pekerjaan persiapan ini 7 hari. 7 hari. Nah, ini geser dulu ya, biar ketemu. Nah, ini dia, ini 7 hari. 7 hari ini. Pak, pengukuran boleh setiap hari dikerjakan, Pak. Direksi CAD boleh, Pak, tiap hari dikerjakan. Gudang juga boleh, Pak, dikerjakan tiap hari. Tapi papan nama proyek, Pak, itu kerjanya nggak 7 hari, Pak. Paling-paling hanya 2 hari.
hari, kita rubah saja 2 hari. 2 harinya di mana? Di tanggal 6 sampai tanggal 7 saja misalnya. Boleh. Ini kita rubah jadi tanggal 6. Nah, jadinya ada di sini ya. Kemudian kalau dia bergerak seperti ini cukup kita hapus saja. Ini kita buat 0, pindah, buat 0, pindah, buat 0, pindah, buat 0, pindah, buat 0, pindah. Lalu di sini kita buat 0,5, di mana hasilnya adalah 1. Nah, di sininya 0, sini. Nah, apa sih yang akan membedakan? Yang akan membedakan sebenarnya nanti adalah uangnya. Jadi kalau saya klik kanan di sini ya, coba lihat, perhatikan semua, klik kanan di sini, ambil cost. Nah, ini kurang besar ya, saya besarkan dulu sebentar. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Tanggal 3 biayanya 6.966.000. Ini juga sama, tapi pada tanggal 6 dan tanggal 7 biaya 7 juta. Kenapa bisa ada 7 juta? Karena ada penambahan duit 322.500 dari pekerjaan nama proyek. Proyek ini namanya, ini saya ubah jadi cost ya, yaitu seharga 645.000. Ini akan mempengaruhi cash flow nantinya, atau bahasa sederhana cepatnya menjadi merubah kurva S. Nanti kita akan sampai di situ ya. Kita lanjut dulu, kita pindah ke satu layar saja. Ini sudah tidak perlu lagi karena sudah ada di persiapan, sehingga baris kita tidak terlalu banyak. Ini kita bisa sorot, kemudian dihapus, di delete. Klik kanan di sini, delete. Kemudian foto 3 fase. Foto 3 fase, warna jumlahnya adalah 3 set. Jadi ini item kerjanya. Ini foto 3 fase, warna 3 set. Satu set harganya 350, sehingga totalnya 1.050.000. Apa sih itu? Sebetulnya itu adalah pekerjaan pembuat laporan yang berisi foto. Artinya pembuatan item ini saya bagi menjadi 3 kali. Yang pertama di posisi awal pekerjaan atau 0. Jadi biasanya itu kondisi-kondisi seperti ini, itu kita buatkan laporan fotonya. Kedua, posisi di tengah waktu proyek berjalan atau pekerjaan berdurasi 50%. Ya, kita juga buat fotonya. Ketiga, di akhir proyek atau selesai proyek 100%, kita buat juga fotonya. Jadi laporan foto sebenarnya. Untuk pekerjaan yang berulang dapat dibuat dengan recurring task. Bagaimana cara buatnya? Saya kembali lagi ke sini. Ini dia. Proyek ini berjalan 180 hari. Saya mulai di tanggal 1 Maret 22. Dia akan berakhir di Juli tanggal 27 kalau nggak salah. Saya contohin aja ya. 180 hari. Oh, ini jadi auto schedule dulu ya. Saya sorot, kemudian ambil task, ambil auto schedule. Ya. Jadi kalau 180 hari mulainya 1 Maret, dia akan selesai di tanggal 27 bulan Agustus. Ya, saya ulang lagi ini, biarin satu saja dulu. Normal kembali.
Jadi yang saya lakukan adalah di menu task, ambil task ini, lalu ambil recurring task, ini dia. Saya klik di sini. Kemudian saya pilih monthly, jadi bulanan. Karena dia 180, maka saya anggap ini per 3 bulan. Jadi pekerjaan ini cukup dilaporkan 1 kali, 1 hari, tapi periodiknya per 3 bulan. Di sini kita buat endingnya itu di tanggal tadi apa, Agustus ya. Agustus mana ini ya? Oh, udah dihapus ya. Bulan Agustus kalau nggak salah saya 27 Agustus kalau nggak salah tadi. Ya ini oke. Ya, jadi nantinya akan ada 3, cuma ada 2 ya. Sebentar ya, saya undo ya. Ulang ya. Saya taruh di bawahnya ya. Saya taruh di bawahnya recurring monthly, buat 2 saja per 2 bulan. Kemudian di sini Agustus tadi. Oke. Ya, jadi ada 3 seperti ini. Kemudian ini saya copy, pindahkan kemari. Ya, jadi ada 3 nih. Kalau belum auto schedule, kembali ya auto schedule. Nah, seperti apa jadinya? Jadinya seperti ini. Saya kecilin dulu ya ini ya. Saya kecilin ini menjadi 30 lah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya tutup ya biar ini. Di sini dilakukan pelaporan sekali, kemudian di ujung terakhir, ini dia. 1, 2, 3. Nih. Nah, kalau kita pengen merubah tanggalnya Pak Andi, jangan tanggal 1 lah. Tanggal 1 kita belum siap. Ya sudah, ini kita rubah jadi tanggal Sabtu. Sini. Kita geser ke sini. Terus ini nggak apa-apa lah. Ini juga nggak apa-apa. Tapi bukan 180 hari Pak Andi. Ya, karena mulainya dari sini ya. Ya selesai di tanggal 1 bulan 7 ini kita rubah Pak. Ini harusnya di akhir, yaitu tanggal 27 Agustus. Kita rubah saja. Saya lahir di 27 Agustus. Ini jadinya. Oke. Jadi ini bisa kita tutup. Atau kita masukin harganya. Sekarang harganya. Harganya ini, ambil ini, kita copy, pindahkan kemari, paste. Tapi rubah angkanya menjadi 1 set. Kemudian ini juga 1 set. Yang ini juga 1 set. Sehingga totalnya 1.050.000. Yang ini sudah tidak ada guna lagi, kita hapus. Kasihlah Pak Andi ini judulnya seperti yang di sini, yaitu 0%, 50%, 100%. Oke, kita buat di sini fase 0%. Jadi pelaporan fase 0%, pelaporan fase 50%. Kemudian fase, misalnya gimana ya? Fase 100%, harusnya gini ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Oke, ini bisa kita tutup. Jadinya seperti tadi, akan dilakukan per periode. Jadi di sini, di ujung dan di akhir.
Kemudian air kerja, listrik kerja, pagar keliling, pengadaan CCTV. Nah, ini biasanya saya masukkan ke menjadi bagian manajemen. Jadi saya insert, kemudian saya buat di sini manajemen. Jadi seperti yang di PowerPoint, saya menyebutnya menjadi bagian manajemen ini. Jadi yang bersifat pelaporan, metode kerja, bagian-bagian dari manajemen. Kembali ke Microsoft Project, air kerja dan listrik kerja. Air kerja dan listrik kerja biasanya saya satukan, jadi biar baris schedule kita tidak banyak. Cara menyatukannya, saya copy saja listrik kerja ini, copy, pindahkan di sini, dan ya gitu, jadi disatukan. Kalau disatukan, resource-nya juga disatukan, Pandi. Oke, ini saya sorot, saya cut, kemudian saya pindah ke sini, titik 2, titik koma ya, ini tergantung komputer kita masing-masing, enter. Nah, ini menjadi 2. Ini kalau saya bagi 2 layarnya, jadi ada 2 layar sekarang nih. Sini air kerja, sini menjadi air kerja dan listrik kerja, terdiri dari air kerja dan listrik kerja, jumlahnya 13. Sekarang berapa lama durasinya? Durasinya tentunya dari awal proyek sampai akhir proyek. Nah, saya biasanya memperlakukan ini setelah pekerjaan persiapan. Jadi saya buat di sini 3. Ini sehingga hasilnya seperti ini. Ini kekecilannya, kita besarin dikit lagi lah ya. Ya, biar enak lihatnya. Nah, ini dia ya. Kemudian sampai akhir proyek, tidak sampai terlalu jauh ya. Kalau misalnya 180, biasanya saya mengurangi sekitar 2 minggu. Nanti kalau ini saya buat di sini 160 aja dulu. Ya, jadi dia selesai di 14 Agustus. Sehingga tidak kritis ya, belum kritis. Kemudian listrik kerja ini bisa saya hapus. Listrik kerja ini bisa kita hapus. Klik kanan di sini, delete. Pagar keliling proyek. Pagar keliling proyek ini biasanya kita kerjakan bersamaan dari awal. Jadi di sini kita buat juga 14 hari lah. Karena memang agak panjang, yaitu 320 meter. Volumenya 320 meter. Jadi memang agak panjang. Ini dia. Kemudian pengadaan dan pemasangan CCTV. Pengadaan dan pemasangan CCTV ini juga biasanya kita adakan setelah pekerjaan persiapan. Berarti di sini nomor 3. Ini dia. Jumlahnya adalah 6 titik. Ya, dan berfungsi berfungsi 5 titik. Jumlahnya adalah 5 titik dan 6 bulan. Sebetulnya 6 bulan ya, karena memang berdurasi 180. Di sini kita melakukannya sampai akhir, kita buat aja 160. Ini sama dengan air kerja, listrik kerja ini dia. Ya. Kemudian mobilisasi dan demobilisasi tower dan tower crane. Ini banyak kali dannya ya. Nah, ini saya bagi dulu layarnya menjadi 2.
klik kanan di sini, ambil resource sheet. Ini kan tulisannya panjang sekali nih. Saya bisa tukar dengan tulisan TC. Sehingga keluar di sini hanya TC. Jadi ini bisa kita rubah-rubah ya. Di pengadaan nih misalnya nih. Kita rubah dengan CCTV saja. Sehingga di resource name ini tidak terlalu panjang. Di sini pagar keliling. Kita buat aja pagar keliling aja lah. Nah, sudahlah, apa masalah. Nah, kembali lagi ke TC. Nah, TC ini kita akan membreakdown-nya. Jadi ada bahas WBS, Work Breakdown Struktur Tower Crane. Bagaimana membreakdown-nya? Pada RAB, TC ini hanya dibuat satu. Mana dia? Ini. Jadi hanya dibuat satu item saja. Mobilisasi di situ, demobilisasinya di situ, dan tower crane-nya di situ. Ada beberapa RAB yang membreakdown secara berbeda, yaitu ada gensetnya, ada BBM-nya. Kalau memang hanya satu, kita membreakdown-nya menjadi seperti ini. Bagaimana di progresnya? Jadi item kerjanya biasanya saya membaginya menjadi mobilisasi, di progres menjadi 10%. Kalau selesai progresnya dapat 10%. Kemudian install di lapangan. Jadi setelah kirim TC-nya ke lapangan, kita install di lapangan. Selesai diinstal, kita beri nilai 10%. Setelah diinstal, kita akan gunakan di lapangan. Digunakan di lapangan ini kan lama, biasanya sampai selesai. Jadi sepanjang itu totalnya saya beri 60% dari total biaya tower crane. Berikutnya bongkar, kalau sudah selesai dibongkar dan dikembalikan atau dikeluarkan dari proyek 10% dan 10%. Kita akan praktekkan di RAB kita, di schedule kita. Jadi ini saya insert 1, 2, 3, 4. Pertama, mobilisasi TC 10%. Install TC 10%. Kemudian penggunaan TC 60%. Kemudian bongkar, satukan saja, dan demobilisasi 20%. Ya, ini dia. Jadi saya bagi ini menjadi 4. Di breakdown menjadi 4. Kemudian kita buat saja di sini TC. Kita buat di sini, double klik saja ya. Double klik sini. Buat di sini resource TC yaitu 10%, berarti 0,1. Jadinya begini. Nih. Ya. Nah, ini kita copy juga di sini. Ini kita copy di sini, tapi kita rubah jadi 60% atau 0,6. Kemudian ini kita copy lagi, kita rubah ini menjadi 20% atau 0,2. Nah, totalnya menjadi seperti ini. Ini biayanya. Nah, ini biayanya. Ini kalau kita mau jadikan ini summary-nya, ini bisa kita insert seperti ini. Oke. Kemudian ini auto schedule dulu ya. Nah, ini kan 2 kali harga. Kita hapus saja yang di atas ini.
Nah, totalnya adalah 850 juta seperti ada di RAB. Ya. Kemudian pemancangan tower crane. Nah, ini maksudnya pemancangan pondasi tower crane ini. Jadi ini bercerita pondasinya. Pondasinya itu corpel cap 4 meter kali 15 cm. Jadi kita buat aja nih insert pondasi TC. Ya. Ini ke kanannya. Oke. Nah, pondasi TC itu pemancangannya kalau nggak salah saya ini 9 titik. Jadi ada 162 meter. Jadi satu titiknya itu 18 meter. Jadi kalau 162 dibagi 18 meter itu dapatnya 9 titik. Nah, 9 titik itu dikerjakan tidak lama, yaitu hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Saya di pekerjaan struktur kita nanti akan memasukin mobilisasi, demobilisasi, dan pekerjaan pemancangan ya. Jadi kita keep dulu, kita ambil dulu yang ini dulu. Nanti di pekerjaan strukturnya. Nah ini, pemancangan ini JK file. Pemancangan ini ada gronteng juga pemancangannya. Sumber resapan tidak ya. STP pemancangan ini dia ya. Kita kembali dulu ke sini. Kita lanjut dulu ya. Nanti masalah pemancangan kita akan bahas di pekerjaan strukturnya. Ini pekerjaan persiapan. Jadi pemancangan ini 2 hari. Setelah mancang kita gali pondasi. Ini setelah mancang kita menggali. Menggali ini juga karena cuman 4 meter saja, 15 cm. Kita pakai ekskavator, jadi cukup 1 hari. Pekerjaannya setelah 18 atau pemancangan. Ya, seperti ini. Setelah digali, dibuat pasir uruk di bawahnya. Jadi ini setelah 20. Seperti ini. Setelah itu, setelah pasir uruk langsung lantai kerja di atasnya. Ini biasanya bersamaan karena pasir uruk itu sebentar saja. Selesai pasir uruk langsung kita lantai kerja. Berarti ini 21 hari. Nomor 21 saya buat finish to finish. Ini besarin dulu ya. Nah ini dia, finish to finish. Ini 18. Oh, kok nggak ada ininya, panahnya. Oke, biar dulu. Kemudian setelah finish to finish, setelah lantai kerja biasanya saya akan inikan bagesting. Jadi di sini 22. Kayaknya kurang enak ya. Bagaimana kalau kita pindahkan saja ini ke atas? Jadi seperti ini. Kemudian bagesting ini biasanya agak panjang, saya buat 2 hari karena lumayan, 4 meter kali 4 meter kali, ya ini biasanya pakai triplek sedikit saja. Kemudian besinya juga saya naikin ke atas. Ini bersamaan selesainya dengan nomor 23 plus 1 hari lah. Ini biasa saya ngerjakannya juga 2 hari. Setelah nomor 24 ini baru saya, ada bobok kepala tiang. Aduh, lupa ya. Ini harusnya ada di setelah lantai kerja. Jadi setelah lantai kerja ini 22, ini 23. Nah gitu. Nih. Uraiannya gini ya. Pertama mancang, kemudian
galian, ini buang saja nih. Setelah itu pasir huruf, kemudian lantai kerja, bobok kepala tiang. Setelah lantai kerja biasanya itu kepala tiangnya akan dibobok. Kemudian digesting, kemudian besi, kemudian kita cor 24. Nanti saya akan tampilkan fotonya di sini ya. Sini saya akan tampilkan fotonya. Oke, setelah itu ini kita masukin semua menjadi pekerjaan fondasi insert. Nah, pekerjaan fondasi ini selama ini nih. Setelah fondasi TC selesai, kita install TC-nya. Install TC itu yaitu di sini nomor 25, tapi nunggu umur beton. Umur beton biasanya kita menggunakan 14 hari. Lama kali Pak, ya karena mencegah hal-hal keretakan pada fondasi. Kalau umurnya terlalu pendek, kita ragu dengan beton fondasinya karena bisa mengakibatkan retak karena beban TC cukup berat. TC yang digunakan di sini adalah TC portable yang bebannya berat. Jadi ini saya gunakan 14 hari sehingga jadinya seperti ini. Ini dia akan diinstal di tanggal 24 bulan 3. Installnya nggak lama, install itu hanya 3 hari biasanya. Nah, install ini menggunakan mobile crane, di mana mobile crane-nya juga bersamaan datangnya dengan mobilisasi TC. Sehingga kita di sini menggunakan 14 start to finish, SF start to finish. Nah, di sini kita bilang di sini mobilisasinya juga 3-4 hari. Sehingga mobilisasi itu dimulai di tanggal 20. Di sini dimulai dan akan sampai di tanggal 24 dan install. Jadi di sini pekerjaannya bukan hanya nunggu beton, tapi juga menunggu kedatangan TC atau mobilisasi. Bagaimana menentukannya? Saya menggunakan rumus predecesornya start to finish supaya kita tahu kapan sih harusnya mulai di mobilisasi. Setelah install selesai, kita lakukan penggunaan. Berarti di sini 14. Ini. Berapa lama penggunaannya Pak Andi? Penggunaannya selama proyek. Biasanya saya nggak sampai akhir. Saya buat di sini 145. Dia akan selesai di 18 Agustus. Ya, biasanya ini setelah bongkar pekerjaan topping off baru kita dismantel atau bongkar. Berarti di sini 15 dan bongkar ini juga nggak lama, sekitar 3 hari. Andi, durasi ini kok ditebak-tebak saja, bukan ditebak-tebak. Jadi ini jam terbang atau pengalaman. Jadi bukan dihitung manpowernya berapa, enggak. Jadi kita tetapkan ini 3 hari. Ini 3 hari. Harus selesai 3 hari itu, iya. Durasi ini itu berdasarkan pengalaman dan itu dipatok. Karena kalau misalnya ini tidak 3 hari mundur, maka proyek kita juga akan terlalu jauh nantinya. Jadi di proyek itu scheduler itu strength atau sering ngotot, harus sekian begitu. Oke ya, kemudian sampai di sini selesai, kita masuk lagi ke mensorot. Ini menjadi bagian dari kelompok manajemen. Sorot dari nomor 5 sampai nomor 25, kemudian inden. Nah, ini menjadi kelompok manajemen. Kelompok berikutnya adalah safety. Safety di sini ada penyiapan rencana keselamatan kerja. Jadi di sini hanya ada item RAB-nya pada saat di sini penyiapan RK3. Ini harganya 1.505.000. Berisi pembuatan manual, pembuatan kartu identitas. Nah, tidak ada biayanya. Jadi ini include di satu penyiapan RK3.
Di sini di schedule saya menyatukan ini semua di dalam pekerjaan penyiapan RK3. Caranya adalah sorot ini, dua ini, copy, klik kanan di sini, paste di sini. Jadi ini sebetulnya hanya untuk catatan saja. Ujungnya akan keluar di sini catatan. Ini nggak perlu lagi ada, kita bisa hapus. Nah, jadi ada catatan saja, cukup satu item. Berapa lama ini? Biasanya minggu pertama selesai. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi ini ada pekerjaan induksi, pengarahan, simulasi, ya, kemudian ada spanduk, poster, dan papan informasi. Nah, ini bisa kita satukan. Jadi pekerjaan ini semua kita akan satukan di sosialisasi. Caranya adalah ini saya copy, pindahkan ke atas. Kemudian ini juga saya copy, saya tambahkan di atas. Saya buat titik 2 situ, titik koma sehingga jumlahnya 10 juta. Ini juga saya pindahkan, taruh lagi di atas. Ini juga spanduk, titik koma, paste. Kalau terlalu panjang seperti ini, kita bisa pendekkan kalimatnya. Karena kalau terlalu panjang nanti ini juga tidak bisa masuk. Bagaimana caranya? Kita bagi dua layarnya. Klik kanan di sini untuk ambil resource sheet. Kemudian di sini kita rubah namanya menjadi safety information aja. Kemudian ini safety talk saja. Kemudian ini banner, sudah apa-apa ya, pendek kok ya. Nah, ini jadinya pendek kan. Kemudian ini kita cut lagi, pindahkan di sini, paste. Kemudian di sini cut lagi, pindahkan di sini, paste. Titik 2 ya, ingat titik 2-nya, kemudian paste. Sehingga jadinya pekerjaan sosialisasi dan ini ada ini. Nah, ini kita ganti dengan resort, dengan task use. Nah, ini jadinya. Terus berapa lama durasinya Pak Andi? Ini biasanya sepanjang proyek. Dan ini setelah persiapan. Berarti di sini saya buat 27. Ini posisi 27. Setelah nomor penyiapan ini. Di sini. Kemudian saya buat di sini sepanjang 150 hari. Pak Andi, safety talk itu boleh yang sepanjang proyek. Tapi poster, banner, papan, ini kok kenapa sepanjang proyek Pak Andi? Ini hapus dulu kosnya ya, biar nggak terlalu banyak. Ini dia. Kenapa sepanjang proyek Pak Andi? Ya, memang kalau misalnya ini cukup di tanggal 8 saja, kita rubah aja ini menjadi tanggal 8. Ya, jadi di tanggal 8 ini 1. Poster juga gitu Pak Andi. Oke, ini copy, jadikan di sini, paste, sama diadakannya di tanggal 8. Spanduk juga gitu. Oke, spanduk juga gitu. Copy, pindahkan sini. Paste di sini. Ya, jadi ya, sini. Jadi ini diadakan di tanggal 8. Nanti kalau geser-geser gimana? Oh iya, nanti kita bahasnya di tracking. Jadi kita masih di perencanaan dulu. Apa yang membedakan
spanduk dengan simulasi dan yang seperti ini, yaitu biayanya. Jadi kalau kita klik kanan di sini ambil cost, perhatikan di sini totalnya besarin dulu ya, 115. Oke, coba teman-teman perhatikan di sini 4 juta, di sini 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kenapa 4 juta? Karena ada biaya spanduk, poster, dan papan ini yang dianggarkan di tanggal 8. Oke, klik kanan di sini ini cost supaya nggak terlalu panjang dulu, atau ya sudah. Nah, berarti ini sudah tidak perlu lagi, kita bisa hapus. Jadi nggak terlalu banyak item pekerjaannya. Jadi saya teringat teman-teman banyak yang membuat RAB di copy terlalu banyak. Coba perhatikan di sini, ini data gabungan di mana lembarnya ada barisnya sampai 1000-an, 2000 nih, di mana barisnya sampai ribuan. Ya, jadi ini bisa hapus karena sudah ada di dalam ini ya tadi, alat pelindung. Alat pelindung ini juga biasanya saya satukan. Jadi ini saya copy, pindahin kemari. Sama seperti yang dilakukan tadi, titik 2, pasti titik koma ya. Ini titik koma, pasti agar ini juga gitu. Pembatas juga gitu. Oke, sehingga ini kita bisa hapus. Nah, ini alat pelindung diri. Pelindung diri ini juga bisa kita pindahkan dengan pola sama tadi. Tapi kalau terlalu panjang ininya, kita coba copy dulu ya. Copy, pindah kemari. Copy, pindah kemari. Copy, pindah kemari. Jika terlalu panjang, nanti kita harus pendekin supaya tempatnya cukup ya. Nah, saya sudah harus memendekkan dulu. Saya bagi 2 layarnya. Klik kanan resource sheet. Kemudian di sini ini safety helmet saja. Kemudian ini kacamata saja. Kemudian ini air plug saja. Ya, ini kita edit aja. Oke, nah sehingga jadinya tidak panjang ini. Nah, pendekkan. Nah, kita tambahkan ini, cut lagi, pindahin ke atas. Sarung tangan pindahin ke sini. Sepatu kita pindahin juga. Jadi ada sepatu safety, juga ada sepatu karet ya. Waduh, ini udah kepanjangan lagi kan. Cukup lah ya. Oh, cukup. Kita undo dulu. Ini kita pendekin lagi. Kita bagi layarnya jadi 2. Klik kanan resource sheet. Ini kita edit lagi. Masker, sarung tangan,
kemudian sepatu safety untuk start. Enak ya, dibeliin sepatu. Oke, kita lanjut. Ini sepatu pekerja. Ini biasanya sepatu karet untuk bekerja, tukang. Kemudian penunjang seluruh tubuh atau body harness. Panjang lagi ya. Ini dulu, pendekin dulu. Ini body harness saja, full body. Kemudian di bawahnya rompi. Ya, ini dia. Jadi ini kita akan copy lagi ke sini ya. Sini juga masih panjang nih sepatu nih, pendekin aja ya. Sepatu karet. Oke. Ya, ini kalau terlalu panjang memang susah. Cut, pindah kemari, tambahin di sini. Oke, satu lagi rompi, pindah juga kemari. Nggak mau, ambil dulu. Ini pasang aja. Pasang, persingkat aja. Jadi harganya 120 juta, sudah sama dengan yang di sini. Nih, ya. Jadi kalau sudah ini bisa kita hapus, nggak perlu banyak-banyak. Kita hapus. Nah, sudah. Sekarang K3, P3K. P3K ini durasinya ya. Alat pelindung ini juga 150. Ini juga 150. Ini dia. Jadi ini alat pelindung kerja, ini alat pelindung diri ya. Bedanya itu. Kemudian P3K. P3K ini ruangnya ini setelah 27, biasanya ini sekitar 7 hari lah bangunnya.
udah lewat lama juga 7 hari itu ya. Jadi berupa ruangan untuk tempat tidur pasien dan seperti itu. Kemudian isi dalamnya itu nomor 33. Ini diadakan 2 hari lah. Berikutnya rambu. Rambu ini cukup satu saja. Jadi di RAB-nya, di rambu itu dibuat satu biaya langsam. Isinya tentang petunjuk dan seterusnya. Dibuat 5 juta. Lumayan lah. Nah, ini kita sorot. Lalu kita copy. Klik kanan di rambu ini. Ambil notes. Buat di sini di catatannya pasti. Ini dia. Oke, sehingga nanti ada catatan di sini. Catatan ini gunanya adalah rambu-rambu terdiri dari ini. Jadi ini nggak perlu ada di dalam schedule. Kita hapus. Nah, berikutnya alat pemadam kebakaran APAR. Ini juga bisa kita satukan. Dan jadi schedule kita nggak terlalu banyak seperti ini. Kita satukan saja. Cara satukannya tadi sama. Ini kita cut pindahin kemari. Ini kita cut pindahin kemari. Titik koma pasti. Ini kita cut pindahin lagi kemari. Tambahkan di sini. Cut juga pindahin di sini. Ini kita cut pindahin di sini. Ini kita cut pindahin juga di sini. Dan yang terakhir ini kita cut juga pindahin di sini. Mudah-mudahan pas. Oke, cukup. Ya. Nanti kita perpendek lagi ininya. Judul-judulnya. Jadi ini cukup APAR saja. APAR 10 kilo. Bendera jalur evakuasi. Kemudian lampu darurat. Kemudian inspeksi. Ini apa nih? Oh, ini biasanya laporan ini. Juga ini pelaporan. Ya udah ini. Jadi ada biaya laporan nanti sebanyak 1.500.000. Ya, ini dia. Oke, kalau sudah, ini bisa kita hapus karena sudah ada di dalam pekerjaan lain-lain. Oke, sehingga schedule kita hanya 35 baris. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini saya menggabungkan beberapa pekerjaan menjadi satu, tapi juga ada membreakdown. Jadi kalau tadi TC, kita malah perbanyak ini. Kenapa ini diperbanyak? Tujuannya untuk bagaimana dikerjakannya, bagaimana diprogresnya. Terus kalau teman-teman perhatikan tadi tahapnya adalah RAB, di copy paste ke Microsoft Project, kemudian dirubah WBS-nya, tentukan durasi dan prodesesornya, masukin resource-nya, kemudian nanti akan sampai ke dashboard. Tapi nanti kita ke dashboard-nya bersamaan setelah ada pekerjaan struktur, arsitektur, dan lainnya. Ya. Oke. Tunggu video selanjutnya yang akan membahas tentang struktur. Saya, Safriandi, dan Papi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Terima kasih.